Allah janjikan barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita mau punya jalan keluar dari setiap permasalahan kesulitan kita, maka takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Fisabilillah, Penasehat Masjid, Ustadz Murtako, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Fisabilillah dalam rangka kajian rutin setiap minggu pagi yang hari ini akan diisi oleh yang terhormat Ustadz Ahmad Khairudin dengan tema ibadah itu disengaja, bukan waktu sisa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk mengambil berkah acara kita pada pagi ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, waktu seluas-luasnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah majelis taklim Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan Ustazah penasihat masjid dan seluruh jemaah, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil atas karunia nikmat yang Allah berikan tanpa putus kepada kita, dan bahkan sampai pada pagi hari ini pun Allah masih berkenan memberikan hidayah dan nikmat rahmatnya kepada kita semua, menguatkan langkah kaki kita dan hasil dan hati kita untuk terus menyempurnakan ibadah kita. Bahkan dengan ujian-ujian dari Masya Allah, tiba-tiba hujan. Kalau misalnya kita tidak niat, mungkin di rumah ada lebih hebat gitu. Iya. Tapi ada pilihan itu ternyata ujian saja dari Allah yang diperuntukkan untuk kita, dan ternyata ujiannya tidak lama. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga terus tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan sama, dan kepada kita semua mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Mari kita berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah dan pelajaran dari kalam-kalam hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari ilmu ini. Dari hikmah yang ke-8, beliau menyampaikan ihalatul a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatil nafsi. Beliau menasihati kita menunda-nundanya engkau atas amal-amal, sedangkan engkau punya waktu, atau malah menundanya untuk mencari waktu luang, itu adalah bentuk kebodohan. Jadi beliau mengingatkan di sini, karena tidak sedikit dari kita yang sering mengucapkan kayak dululah, kalau lah sempat silaturahim kepada sanak saudara, famili dan sebagainya. Kalau aku mulai agak senang, aku nak berangkat, namui di sana, namui mama di sana, namui kakak di sini, misal. Kakek dulu sholat. Aku lagi banyak ini pesanan. Kalau kita lagi ada yang pedagang, lagi banyak pesanan, takutnya ini ibu-ibu lah ada lebaran banyak pesanan untuk ini kan, apa namanya, kue lebaran. Kakek dulu lah ini ngaji tadarus ini lu lah. Jadi kalau aku udah selesai, aku masih ngaji banyak. Kakek dulu lah sholat tarawih. Ya, lagi ini auditnya tanggung. Kalau sore-sore ini yang belanja tempat ini yang gitu lah. Allah lagi berlah aku sholat ini. Dengan sangat yakinnya mengatakan begitu. Dan ini sering terjadi. Kata beliau menasihati kita, memang gayamu yang sering menunda-nunda itu yang engkau anggap nantinya engkau akan menemukan waktu yang lebih luang dari saat ini, sehingga kamu akan melakukan amal soleh saat itu adalah bentuk kebodohan dalam agama. Bahkan diingatkan dalam Al-Quran, fa idza faragta fansab. Allah Subhanahu wa taala firman, kalau misalnya kamu ada waktu luang sedikit saja, maka beralihlah ke pekerjaan yang lain. Kalau kita nak nimbang-nimbang, memang ada waktu kita yang luangnya. Apalagi kalau kita punya aktivitas kerja. Rasanya kalau bapak dulu waktu masih aktif, rasanya tidak nanti waktu itu yang terbuang sia-sia. Pasti ada saja kegiatan yang kita lakukan. Ditambah lagi kalau misalnya usahanya lagi bagus, jualannya lagi cocok gitu ya, rasanya tidak nanti waktu yang terbuang. Semuanya ada saja kegiatan. Tapi memang, maka saya sampaikan sebagai tema, ya ibadah itu disengaja. Memang kita cari waktunya, kita sengajakan waktunya, bukan waktu sisa-sisa dari apa yang sudah kita lakukan. Belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, para ulama menyampaikan bahwa beliau itu memberikan contoh, karena kita sama-sama dapat 24 jam sehari semalam, maka beliau membagi kepada 4 kegiatan dalam hidup beliau dalam sehari. Yang pertama, beliau gunakan untuk memang muhasabah, ya, muhasabah, memikirkan apa yang sudah kita lakukan dalam sehari, sehingga kita menghitung-hitung apa yang
sebenarnya kita dapat. Misal puasa kita hari ini bagus apa enggak? Di akhir misalnya kita nak tidur gitu, ya Allah, ada enggak hasil puasa hari ini ya kira-kira? Jangan-jangan tadi habis baik puasa datang ke kantor cuma uang rugi melok. Enggak tahu itu berapa yang habisnya. Balik harusnya sholat dulu tadi udah sampai rumah capek istirahat lagi baru nak bergerak sama. Berapa yang buka HP, scroll Facebook, scroll yang lain, nggak sengaja tengok yang nggak seharusnya. Lah berapa yang habis? Sudah, bismillah. Sholat maghrib. Tadi maghrib aku serius bekerja apa enggak? Alhamdulillah aman. Tarawih, salat isya, sama salat isya tadi. Marah-marah enggak dalam hatinya dulu gara-gara imamnya enggak lama. Jadi ada enggak kira-kira kita yang kadang kesal di hati cuma gara-gara imamnya agak lama. Padahal kan pahalo galo ya, pahalo kan? Dengerin satu huruf saja sama dengan yang mau baca kan? Pahalo galo. Tapi masih juga kita dalam hati itu ngeluh. Saya tidak tahu baik, tapi kan masih nak tarawih. Lama nih. Nah, Ustaz, kita ini mending dikit-dikit baik. Perlu mencontoh Ustaz lah. Cak Mur kalau misalnya imam santai, tidak lama. Itu standar kita. Jangan lama-lama. Insyaallah. Jangan pula cepat digo. Gitu kan? Maka ya memang disesuaikan dengan kondisi. Kami ini juga harus ini perhatian, tidak egois. Mentang-mentang lah kami ini suaranya bagus, laju panjangnya, misalnya. Nah. Jadi kita ini mengingatkan badan dewek, mengingatkan badan dewek. Kadang itu kalau kita misi tidak terasa, apalagi di depan nih telannya lama. Disengaja nih ada muka hari itu, biar ceramahnya panjang. Aku tidak jalan-jalan gitu. Ternyata di depan lain jam. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, kalau misalnya ada ustaz-ustaz yang ngisi kebetulan agak lama, beliau itu tidak sengaja nak lama. Karena kebetulan dicingoknya jam itu ngapa tidak berjalan-jalan. Jadi agak lama. Nah, ini kita tadi mulai 5:30. Situ masih 5:30. Kita berjalan 15 menit. Ya, nak nengok ke samping itu susah banget. Nah, jadi antara kita harus saling memahami dan insya Allah saat kita ridho dengan apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan dalam kebaikan dapat pahala gitu. Kalau misalnya kita malah berdoa tadi capek, waktu habis tidak dapat pahala apa. Aku tidak ngatai siapa-siapa ya. Aku juga mengatai, aku mengingatkan diri sendiri. Nah, ini Masya Allah ya. Ternyata ibadah itu bukanlah waktu sisa, tapi memang disengaja. Ibadah kita perlu disengaja. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah diingatkan bahwa misal sholat jangan ditunda-tunda, meskipun sebenarnya waktu sholat itu sudah ditentukan. Masih sah tidak kira-kira kalau kita sholat asar di jam 5:30 atau jam 6? Sah tidak Bapak Ibu? Bu, kalau sholat asar jam 6 sah? Sah, kan masih waktunya, masih ada waktunya. Cuman kan alangkah baiknya jika kita melaksanakannya di waktu awal-awal dan seterusnya. Sehingga kualitasnya pun lebih baik kalau kita diingatkan dengan yang sebelumnya, ya bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melaksanakan perintah
perintahnya dengan kecintaan pula. Akan berbeda orang yang melaksanakan perintah dengan cinta dengan orang yang melaksanakan perintah karena terpaksa. Ayo tumbuhkan rasa cinta kepada amal soleh sejak saat ini dan kita gunakan Ramadan tahun ini sebagai momen kita memulai mencintai Allah dan mencintai apa yang ada bersama Allah dan perintah-perintahnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana kita memanfaatkan, kita belajar dari apa yang menjadi nasihat Ibnu Athaillah ini? Bahwa kebiasaan kita menunda dan merasa bahwa kita akan bertemu dengan waktu yang lebih luang kalau kita melakukan amal ibadah itu adalah bentuk kebodohan. Kenapa demikian? Kenapa menurut beliau ini kebodohan? Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu apakah kita bakal ketemu dengan waktu yang luang yang kita anggap tadi, yang kita harapkan tadi. Ayah aku nak serius nih, yang tadi di akhir Ramadan pokoknya 5 hari aku nak bodoh iktikaf dapat pahala baca Quran sebanyak-banyaknya, insya Allah. Padahal di hari-hari sebelumnya sedikit pun kita tidak menyentuhnya misalnya. Apakah mungkin kita bakal dapat di situ? Ya, sikok dua mungkin ada orang yang Allah kasih rahmat dimudahkan gitu ya. Tapi kalau kita tidak melatihnya dari amal, rasanya susah. Sama cak misalnya man qala la ilaha illallah dakhala jannah, atau barang siapa yang fi awakhir ya, fi akhir hayatihi gitu. Di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Dan tanda husnul khatimah. Tapi apakah mudah mengucap la ilaha illallah di akhir hayat kita itu? Di saat nafas tersengal, di saat kita mungkin sudah tidak berpikir lagi dengan jernih. Rasanya nggak mudah. Apatah lagi kalau kita tidak membiasakannya sejak saat ini. Maka bentuk hal tersebut menurut beliau itu bodoh. Kita ini tahu kalau kita ini tidak punya kuasa terhadap waktu, kok bisanya ngatur-ngatur waktu yang seolah-olah ada di tangan. Nah, itu bentuk kebodohan pertama. Yang kedua, ya, rasanya ada kesempatan yang baik untuk kita dan Allah janjikan. Misal Allah janjikan kalau kita melaksanakan amal soleh yang wajib di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan lebih baik gitu ya, dibandingkan bulan-bulan biasa. Dan sunnah-sunnahnya pun setara dengan kualitas sholat wajib. Kita tahu itu bukan omong kosong kalau Allah yang ngomong gitu ya. Ya kalau yang ngomong aku sih gitu, Bapak Ibu tidak percaya udah masalah. Gitu. Wajar-wajar saja. Manusia masih banyak salah. Tapi kalau misalnya tidak percaya dengan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, berarti yang salah kitanya dengan keimanan. Allah janjikan barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita mau punya jalan keluar dari setiap permasalahan kesulitan kita, maka takwa. Perbaiki ibadah dan amal saleh kita. Allah janji kok itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekiranya memang kita dalam kondisi kekurangan harta, Allah janjikan kalau kita beneran serius takwa, aman wa taqwa, ya, la fatahna alaihim barakah. Allah akan bukakan berkah pada kita dan bahkan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Kalau nak cross check, kita boleh cross check seumur hidup kita sampai saat ini. Berapa sering Allah ngasih rezeki dari sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tahu-tahu aduh be. Kita bisa cross check. Nah ini yang bisa kita ambil hikmah. Tadi kembali ke bagaimana pandangan Nabi Ibrahim. Yang pertama tadi kita diminta untuk muhasabah. Yang kedua, kita diminta untuk tafakkur, berpikir, belajar. Alhamdulillah kita melakukannya hari ini. Kita ini tidak boleh berhenti belajar, Bapak Ibu. Ya, meskipun duduk saja di sini, itu bentuk kita menghargai akal pikiran yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita diam saja, mandek. Fasilitas yang begitu besar Allah berikan kepada kita ini tersia-siakan saja. Tafakkur, belajar, memahami
dan seterusnya. Paling tidak ya di usia lanjut ya belajar dengan duduk bersama di majelis taklim atau mungkin diskusi-diskusi ringan itu apa itu harus untuk kita lakukan. Selanjutnya saat kita sudah belajar memahami gitu ya, itu memberikan manfaat yang lebih pada kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya ya diajarkan kepada kita untuk paling tidak ada waktu untuk mencari maisha. Nah, memang dibagi biar kita maksimal kita sama dapat waktunya 24 jam, tapi biar maksimal dapat galo-galo kita bagi. Ya, paling tidak di 3 bagian awal ini ya 3 bagian ya. Yang 3 bagian itu untuk akhirat karena memang kita disegerakan diminta untuk bersegera mencari kebaikan akhirat. Yang terakhir tadi cari maisha untuk penghidupan di dunia. Tidak bisa ditinggalkan. Seberapa banyak waktunya kita saja yang mengatur ya. Minimal kesemuanya dapat. Ya. Untuk urusan akhirat kita usahakan sebaik mungkin gitu ya. Entah berapa banyak waktunya, terserah. Tafakurnya berapa lama? Ya sebentar, mungkin seminggu, sekali 2 kali bisa ikut taklim dan selanjutnya tidak apa-apa gitu ya. Ada waktunya yang kita memang sisakan gitu ya. Agak lama waktunya masalah, yang penting ada. Berapa banyak waktu kita berpikir tentang pribadi kita, melihat kualitas ibadah kita, gitu ya. Muhasabah tadi dalam sehari mungkin sebelum tidur jadilah, gitu kan? Maisha kita berapa lama nyarinya? Mungkin sesiang itu kita nyari terus. Sudah lebih banyak dibandingkan pikiran kita terhadap akhirat kadang-kadang. Nah, memang setelah dilihat kajian-kajian dari hikmahnya Ibnu Ataimiyah ini berkaitan dengan penghargaan kita terhadap usaha untuk memaksimalkan diri mendapatkan terbaik di akhirat. Dan kaitannya memang yang menjadi ujiannya adalah kebutuhan dan kesibukan dunia. Nah, ujiannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir Ramadan ini dalam bentuk kita mengaplikasikan tadi yang sedang kita bicarakan, jangan sampai menjadikan ibadah itu sisa, maka mari kita lihat apa peluang yang kita bisa dapatkan di akhir Ramadan. Yang pertama, di akhir Ramadan ini insya Allah pasti gitu ya, Allah datangkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo kita kejar. Kalau memang memungkinkan atau sekiranya memang perlu difasilitasi dari masjid, sampaikan saja. Alhamdulillah fasilitas masjid sudah memadai kalau cuma untuk istirahat dan memperpanjang melek malam kita dengan tilawah dan lain sebagainya. Ambal lah. Kadang-kadang mungkin godaan amal lebih berat dibandingkan dengan membaca Qur'annya. Ambal. Tidur, beda usah pakai amal lagi lah. Nyaman gitu. Ya, kalau sekiranya memang butuh untuk disediakan keperluan untuk iktikaf bisa disampaikan sehingga nanti bapak-bapak bisa memaksimalkan 10 malam terakhir. Ayam iktikaf di malam 21 silakan. Masjid terbuka, insya Allah. Bapak, kalau nak dewean mungkin susah ngajak uang boleh sekeluarga. Tapi kakek bingung nak sahurnya sak mana? Berkabar baik. Kalau baik jadi ada kawan-kawan yang siap menyiapkan sahur. Gitu kan. Atau mungkin kita barengan deh menyiapkan ini juga terus. Bismillah. Siapa tahu kita dapat Lailatul Qadar. Ya, berharap sekali insya Allah. Dan kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan ini sehingga kata Nabi, kalau misalnya ini kan sudah datang bulan Ramadan dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari datangnya bulan Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang baik, yang lebih baik dari 1000 bulan, aduh repot gitu ya. Maka susah kita mendapat kebaikan apa-apa. Maka kita kejar ini. Apalagi yang bisa kita kejar? Nah, ini penyemangat.
Nah, ini penyemangatnya dari tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu, amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih utama dibandingkan amalan serupa yang dilakukan dalam 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Andai kita ternyata sholat tarawih di malam itu, ya kita kan tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kita tarawih malam itu atau sholat malam juga, itu nilainya lebih baik dengan sholat malam kita di hari-hari lain di luar Lailatul Qadar. 1000 bulan kita sholat setengah jam mulai capek, apalagi 1000 bulan sholatnya repot, tidak mampu kita. Makanya ini bypass. Kalau misalnya waktu itu tol, jalan tol, Allah siapkan jalan tol khusus untuk umat Islam. Kalau kamu nggak serius, kamu bisa mendapatkan pahala melampaui usiamu dengan memaksimalkan Allah. Ada apa lagi kira-kira di bulan Ramadan di akhir-akhir ini? Perbanyak doa karena keberkahan berlimpah di akhir Ramadan. Apa yang bisa kita bacakan doanya? Silakan apa saja, karena janji Allah kalau misalnya kita datang ya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah kabulkan. Jadi jangan sungkan, jangan ragu kalau sekiranya nak berdoa. Bapak Ibu, ayo kita doa baik. Ya Allah, bismillah, mudah-mudahan rezekiku tambah banyak. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan rezekiku tambah bersih dengan zakat aku. Ya Allah, amin. Terus, pokoknya doa saja, tidak usah ragu-ragu. Yakin kalau misalnya doa atau mintanya dengan aku boleh ragu-ragu, tapi kalau mintanya sama Allah yang pasti ngasih, Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki, Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, wal mughni, dan Allah yang mengkayakan kita, bahkan Allah yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, dan seterusnya. Maka kita boleh saja meminta kepada Allah, ya Allah tenangkan keluargaku, hatiku, anak-anak keturunanku, sehatkan, dan seterusnya. Mari kita doakan saja. Tidak usah takut tidak dikabulkan, insya Allah Allah kabulkan, meskipun tidak di dunia, tapi nanti Allah ganti dengan kebaikan di akhirat. Sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa saja. Atau kita baca istighfar, sayyidul istighfar yang pernah diajarkan sebelumnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini bagus untuk kita baca. Bapak Ibu silahkan nanti buka di handphonenya, kalau misalnya ini bisa kita hafalkan ini doa sayyidul istighfar. Mudah-mudahan nanti Allah ampuni segala salah dan dosa kita. Tilawah masih ada waktu ya. Qiyamul lail insyaallah ayo coba kita kejar. Yang terakhir jangan lupa bayar zakat. Sudah dekat-dekat, nggak perlu nunggu sampai sebelum Idul Fitri, repot kan ya pengurus masjid. Jadi jangan cak kemarin tiba-tiba Pak Sobri ini, mana kami lah selesai malam-malam datang nak ini zakat. Yo sebenarnya tidak masalah, masih bisa. Cuma pasti dia dilabes kata beliau. Kami nggak balik, ada kasih uang lagi, bingung kalau nak ngajak kemana. Akhirnya kan bingung. Tadi lagi bagi kamu, apa mana lagi ini kan? Ya sudah, sekenonya akhirnya. Ya demi menolong saudara kita yang terlambat membayar zakat, jadi sudah gimana. Tapi kasihan pulau panitia. Kita tahu dewe masjid kita ini kalau lah Ramadan, alhamdulillah. Mudik duluan. Mes. Itulah tekato kan aku tuh paham dan mengerti. Dan ini kan sebenarnya ngatur badan deh, karena balik duluan. Kita mudik duluan. Ya Ramadan. Aku tuh cuman kan
karena dapat cerita tadi, jadi tiba lah dengan kawan-kawannya yang tidak pulang kan, atau yang belum pulang kan, kasihan pula kan. Ya, kita udah usaha, kita duluan. Jadi minta tolong kita bersegera yuk bayar infak zakat, dan apapun yang perlu kita lakukan disegerakan. Insya Allah mungkin nanti kisaran 3 hari sebelum akhir Ramadan saja kita mulai buka dan ditutup di sehari sebelum Lebaran. Ya, sampaikan kepada saudara kita yang ada di sekitar kita, tetangga, kalau untuk sesuai dari ketentuan Basnas itu sekarang per orangnya 40.000 saja, kalau nggak salah 40.000. Jadi ayo, memang direncanakan. Belum bisa zakat mal, yo zakat fitrah minimal. Gitu ya. Zakat mal itu sekarang kayaknya memang agak-agak ini banyak. Kan setaranya dengan 85 gram emas. Sekarang emas segram 3 juta. Kita kalikan Pak, 3 kali 8 24, 240. Yang setengahnya kali belum di setengah. Kalau Bapak Ibu masih nyimpan 24 ya. Nah, 240 tadi dikeluarkan. Kalau lah setahun, kalau belum setahun tidak. Kalau lah setahun. 24 kecil, aduh aku mendukung 24.000. Tapi kan kita ini kan kata Ustaz gitu kan, aduh ini CEO yang menyamar, yang kekayaannya banyak. Ya tenang aja, insya Allah Allah maha kaya. Kalau kita niat Bismillah, insya Allah bisa. Kalau lah ternyata belum bisa zakat mal, kita zakat fitrah terlebih dahulu. Jadi jangan jadi beban, karena Allah tidak pernah membebani berlebihan lebih dari kemampuan kita. Ya ada bagusnya juga naik, tidak. Tapi berkurang ibadah kita tidak bisa zakat mal. Ada sebenarnya 180 kan, tapi belum sampai besoknya. Belum sampai besok. Padahal niatnya kenapa ya zakat malnya? Gara-gara emas mahal ini aja nilai duit tahun ini kecil di mata ini kan, di mata aturan, di mata fikih dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita mulai dengan hal-hal kecil sekalipun nggak apa-apa. Semoga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan selamat, mendapatkan predikat taqwa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima ibadah kami, terima tobat kami. Aku lu hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustaz Harudin. Kita buka seksi pertanyaan atau tanya jawab. Kayaknya ada 5 nih. Bagi bapak-bapak, kami silakan. Pak Pendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada orang tertentu yang bisa dapat walaupun ibadahnya terbatas. Apakah semua di 2% yang terjaga semuanya kalau itu sangat dapat atau ada yang lain? Terima kasih. Apakah jalan-jalan? Enggak salah. Jalan-jalan. Apakah semuanya harus kita kerjakan? Ya, mungkin kita tidak mampu kan semuanya ya. Tapi Ramadan ini pilihan. Ya, kita bisa cari amalan pencahalaran gitu ya. Amalan yang memang kita bisa. Beberapa saja nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tidak mampu semuanya.
Kalau mampu semuanya Pak, bagus. Kalau semuanya kita bisa lakukan, tilawah dapat, alhamdulillah. Dengan tahajud dapat, alhamdulillah. Infak malam itu dapat, alhamdulillah. Itu kan masih bisa ya. Sambil sadar kalau 2000 infak kan. Tapi kan 1000 bulan, 2000 dikali 1000 bulan mah. Pikir gitu. Cuma 2000 kali 1000 bulan infak. Panjang. Dari 2000. Kalau misalnya kita keluarkan 10.000, ikhlas lillahi ta'ala, 100.000, sejuta dan seterusnya, sebatas kemampuan kita, gitu ya. Maka insya Allah pahalanya bisa. Yang paling penting itu apa? Karena kita tidak tahu malam itu datang di malam apa. Kita kerjakan baik setiap malam. Apa yang kita bisa. Di malam itu misalnya ternyata kita dapat sholat malam. Sholat malam kita itu baik kalau dilipat gandakan selama 1000 bulan itu pahalanya lewat dari usia kita kan. Lama lebih 2 tahun pahala sholat malam ada di kita. Maka kayak ada orang yang berkata, ya Allah, aku bukan siapa-siapa, saya sholat biasa-biasa baik, ibadah tidak seberapa, kok dapat nikmat ini ya Allah? Kalau dulu sholat malam, kebetulan malam Lailatul Qadar. Kalau Allah sudah janji tuh, setiap Ramadan pasti ada. Nah kalau misalnya gitu Pak, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak putus Pak sholat malam, jangan udah dapat Pak. Kalau kita nyaring deh, ngasang jaring, ada parit. Kita tahu di situ banyak ikan, taruh deh jaring di situ juga. Jangan ada kaki yang nempel sih kok. Jaring, taruh jaring. Pas diangkat, akhir Ramadan, alhamdulillah, bojo siko, ikan tanah 10, ada ikan bau, anak-anak jadi lauk, anak bau. Kita kan nggak tahu kualitas sholat kita, kualitas amal kita. Apakah setara dengan bau sekilo atau hanya anakan bau, kita nggak tahu. Kalau boleh sombong, gitu. Jadi, ya bismillah aja, anak bau kan tetap ikan bau kan? Ya, jadilah daripada tidak katik bau sama sekali ya. Bismillah, anakan bau jadi lauk. Tapi kalau anakan baunya ada 50 hikok, jadilah 30 hikok 30 hari ya, anakan bau. Tidak habis hari 30 hikok anakan bau. Jadilah. Maka kita, bismillah saja. Di akhir Ramadan yang tersisa ini, jangan tertinggal sedikit pun amalan apapun itu yang bisa kita lakukan. Infak jadi, tilawah jadi. Apakah tilawah yang banyak Pak? Nah, ini pertanyaan. Apa yang banyak yang bakal dapat? Tidak, serius lah. Tilawah kita malam itu, nak selembar, nak seayat, nak huruf, Allah ganjar sama baiknya. Tapi kan sayang kalau cuma huruf. Iya kan? Sayang kalau cuma huruf kan. Jackpot ini dikali 1000 bulan cuma baca sehuruf, aduh sayang gitu kan, seterusnya. Kita bisa memaksimalkan. Masih ada ini malam ini hari ke 19 ya? 19. Masih ada 10 hari. Memang kalau contohnya nanti itu kita di 10 hari ini agak-agak kencang dikit. Jangan malah tertipu. Boleh dah nge-mall? Boleh. Tapi balik sholat kan jangan tinggal. Boleh tidak kita belanja ke pasar Bu? Boleh loh. Tidak belanja terus cak mano di rumah gitu kan? Boleh. Belanja bismillahirrahmanirrahim, belanja bismillah untuk kebutuhan keluarga. Pahala juga ini. Bapak-bapak pegawai. Kalau aku tidak pegawai lagi cak mano di rumah aku kan. Dah bismillah berangkat pegawai. Mumpung belum libur, kayak kalau libur nanti pahala begawi. Ya bapak-bapak, hilang pahala bekerja kita kalau libur. Bersemangatlah semua sebelum libur. Bismillah. Itu ya bapak. Gak ada amalan tertentu, apakah yang banyak, apakah amalan tertentu saja. Yang pasti kita usahakan saja yang bisa kita lakukan. Mungkin kita malam-malam balik dari
tarawih itu kan istirahat malam pagi sebelum sahur itu bangun sholat 2 rakaat jadilah istighfar 100 kali sebelum sahur. Alhamdulillah dapat ya. Sambil ibu-ibu nganget nasi misalnya kan ada masjid astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim atau istighfar sayyidul istighfar yang tadi kita baca. Oh, Ada lagi dari bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, jalan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lah ya mencintai amal ibadah itu. Ini butuh riyadhah, butuh latihan untuk bisa sampai ke tahap itu. Minimal memang kalau dulu guru saya itu bilang, dah sholat-sholatlah dulu kamu. Kaget dulu ngomongin ikhlas dan ikhlas. Disiplin paling pertama. Setelah di cross check, kok bisa beliau ngomong itu ikhlas? Padahal ikhlas itu kan syarat diterimanya amal ya. Kok beliau nyuruhnya disiplin dulu? Nah di tahap belajar ini kata beliau, kaget dulu ngomongin ikhlas. Disiplinmu dulu, setelah engkau sudah disiplin nanti akan tumbuh keikhlasan dengan sendirinya. Kalau kita lah didisiplinkan, diasuhkan diri untuk tetap sholat 5 waktu tepat waktu, mau sudah kate celah Allah membukakan pintu hati kita untuk lebih mencintai amal soleh ya. Nah itu hidayah yang Allah kirimkan. Sedangkan kita tidak tahu hidayah itu datang dari mana, dari siapa dan bagaimana. Ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mengusahakannya. Jadi kecintaan itu setelah, kalau misalnya kita pakai ini istilah kita tidak kenal maka tak cinta. Maka kita kenali dulu ibadah kita dengan baik. Kadang-kadang kan kita ibadahnya ikut-ikut saja sehingga kita sebenarnya nggak tahu apa ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya. Sholat kita melok-melok baik, puasa kita ikut-ikutan saja. Saum kita dan seterusnya, zakat kita, umroh kita ikut-ikutan saja gitu kan, haji kita ikut-ikutan saja. Ini kan lagi musim umroh, ayolah umroh kan, bukan karena memang tergerak untuk bertemu beribadah di Baitullah misalnya gitu ya. Maka mulai dengan mengenal amal dan ibadah kita itu mungkin trik pertama. Setelah itu mengusahakan, memaksakan diri untuk melakukannya dengan baik. Kalau kemarin itu dalam kajian Syekh Saleh Darat itu, ikhlas itu ternyata dibagi menjadi 3 kemarin. Ada ikhlasnya ahli ibadah. Ikhlasnya ahli ibadah itu bukan karena dia lillahi ta'ala baik, itu dia beramal, tapi masih didasari karena rasa. Tapi kalau aku tidak sholat, masuk neraka. Kalau aku tidak sholat, tidak dapat surga. Yang itu baik masih dianggap sebagai ikhlas ahli ibadah. Jadi di tahap itu dulu saja, sampai nantinya kita sampai pada muhibbin, orang yang memang mencintai Allah, mencintai apa yang diperintahkan Allah dengan kecintaan yang tulus. Samalah tadi, kalau dicontohkan, kalau kita mungkin dulu awal-awalnya tidak senang main sepak bola, tapi karena setiap hari diajak sepak bola, tidak tahu cara main sepak bola. Lama-lama muncullah kesenangan. Enak juga ya, seru juga main bola. Misalnya pacak ngegol, wah happy kan ngegol ini. Akhirnya muncul kecintaan main bola. Nah, kalau dulu malas-malasan main bola, sekarang kalau lah seneng, belum dipanggil ngajak main bola, ada tanggungan lapangan. Nah, mungkin itu analogi yang bisa kita lakukan. Bismillah, kita mulai dengan riyadhah kecil-kecilan kita, memaksa diri untuk melakukan amal soleh itu, maka insya Allah nantinya kecintaan pada amal soleh akan muncul. Amin. Insya Allah. Wallahu a'lam. Mas, oke. Ibu-ibu ada yang mau sampaikan atau bertanya? Jangan di jam depan, masih jam 6 ya. Baru jam 6 lewat 4. Baiklah,
karena ustadznya kayaknya cukup. Alhamdulillah kajian pagi ini semoga apa yang disampaikan dan kita diskusikan ada manfaat dan kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.